Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat siang teman-teman siswa kelas 7, 8, dan 9. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara KBS Online Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bimbingan dan Konseling. Saya Kak Mei dan di sebelah saya sudah hadir Kak Catur ya, yang akan menemani teman-teman semuanya pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Catur, kita sapa teman-teman KBS Online terlebih dahulu yuk. Oke ya. Oke, halo sahabat KBS, pembelajar cerdas, tangguh, dan bahagia. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi nih Kak Catur, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, di sini ada teman-teman yang ada di studio, melakukan tes kejujuran sederhana. Oke. Nah, nanti silahkan teman-teman menjawab dalam hati, ya. Sudah siap? Oke. Nah, pertanyaan pertama. Dibatin aja ya. Iya, dibatin. Pertanyaan pertama, apakah teman-teman pernah membuka HP sebentar, tetapi berakhir berjam-jam? Sering ya. yang di studio sering ya. Sering, oke. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Apakah pernah teman-teman menunda belajar dengan alasan nanti aja deh? Pernah? Dalam hati? Sering banget nih anak-anak ya. Oke, ternyata relate ini. Relate banget. Kak Catur. Oke, pertanyaan yang terakhir. Atau mungkin teman-teman semuanya pernah tidak terdistraksi notifikasi saat sedang mengerjakan tugas? Sudah dijawab? Oh, langsung dijawab. Nah, kalau ada yang menjawab iya atau sering, nah itulah alasan kita berkumpul siang hari ini ya Kak Catur. Iya. Nah, tenang saja, kalian tidak sendiri. Di era digital sekarang, tantangan terbesar pelajar bukan hanya memahami pelajaran ternyata Kak Catur ya, tetapi juga menjaga fokus di tengah banyaknya gangguan yang datang dari gadget. Gadget ya. Iya, media sosial, notifikasi game, dan berbagai notifikasi yang muncul setiap saat. Nah, karena itulah pada siang hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang mampu mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Nah, tema KBS Online kita siang hari ini adalah Anti Distraksi Club. Nah, apa itu ya? Dan untuk membantu kita memahami tema ini lebih dalam, telah hadir. Kenalin lagi nih. Iya, kenalin lagi dong. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Catur. Dan nanti Kak Catur akan mengajak kita memahami mengapa HP begitu menarik perhatian kita dan apa yang sebenarnya terjadi pada otak kita ketika kita terlalu sering terdistraksi. Nah, langsung saja, tidak berlama-lama Kak Catur ya. Waktu dan tempat disilahkan Kak Catur. Oke, ya terima kasih Kak Wi. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal openingnya luar biasa, pasti ini sangat relate untuk kita semuanya, khususnya untuk sahabat-sahabat KBS. Nah, bahwa HP itu memang sekarang sudah menjadi bagian penting untuk aktivitas kita, untuk kehidupan kita. Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu HP itu mungkin menjadi sesuatu yang istimewa. Nggak semua orang itu bisa punya HP. Nah, sekarang dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan mungkin balita pun sudah disiapkan HP ya. Nah, dari keberadaan HP itu yang pastinya hampir ada di setiap aktivitas kita, bahkan kemana-mana selalu kita bawa, pastinya itu memberikan dampak banyak hal untuk kita. Sesuatu yang baik pastinya mendukung aktivitas kita, dan pastinya juga berdampak sesuatu yang negatif, dan nanti bisa menjadi kendala untuk kita semuanya. Dan tadi yang disampaikan Kak Mei tadi di awal, siapa yang pengen main HP maunya 5 menit ternyata 1 jam, 2 jam, itu pasti kita semua pernah mengalami itu. Bahkan Kak Catur pun juga kayak gitu loh. Ketika mungkin nggak sengaja buka HP, kok kayaknya asik nih, scroll, keasikan, iya, lupa waktu, harusnya
melakukan kegiatan yang lain itu malah main dengan HP-nya. Nah, penyebabnya apa sih? Kadang kalau Kak Catur kadang suka mikir, kok bisa ya gitu? Saya kayak gitu ya, aku kok bisa koyo ngono ya, orang Jawa bilang seperti itu. Dan mungkin sahabat-sahabat KBS juga punya hal yang sama, kenapa itu bisa terjadi. Dan hari ini atau siang hari ini kita akan sama-sama coba yuk cari tahu penyebabnya dan gimana biar kita bisa tidak ketergantungan atau tidak atau distraksi dengan adanya HP itu. Nah, sahabat-sahabat, ketika kita berbicara tentang gawai atau HP tadi yang bisa membawa kita, kok membawa ya enaknya, yang bisa membuat kita kadang melupakan agenda atau kegiatan utama kita. Kita coba yuk cari tahu lebih dalam lagi kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan kita bisa sampai terbawa arus keasikan main HP itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa jadi konsen kita ketika kita beraktivitas dengan menggunakan HP. Karena bagaimanapun juga keberadaan HP itu bisa jadi membuat kita adiktif banget, ya bisa membuat kita jadi betah dalam waktu yang lama. Malihannya bahkan kita bisa berinteraksi di dalamnya. Yang awalnya cuma nonton, mungkin bisa komen-komen. Yang awalnya mungkin temennya hanya sekedar ngirim foto, bisa berbalas pesan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 musuh utama fokus kita sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang bermain HP dan beraktivitas yang lain, itu pasti berkaitan dengan fokus. Nah, di sini ada 3 hal utama yang menjadi musuh dalam tanda kutip fokus kita. Yang pertama adalah doom scrolling, ya, atau jebakan dopamin. Ini mungkin teman-teman ada yang masih asing dengan dopamin itu apa sih? Kok kayak narkoba atau sejenisnya gitu ya. Psikotropika. Nah, dopamin itu adalah suatu zat kimia di dalam otak atau yang biasa dikenal dengan neurotransmitter yang bertugas menyampaikan pesan antar sel saraf. Nah, itu namanya dopamin. Nah, dalam konteks belajar, penggunaan HP dan perilaku siswa, ya dopamin seringkali dijuluki sebagai senyawa kimia rasa senang. Gitu. Jadi ketika kita senang bermain HP, kemudian merasa menikmati banget, kemudian kita enjoy dengan itu terus melupakan banyak hal tadi, misalkan mau belajar, malah main HP, nanti dulu, itu semacam efek dari dopamin itu. Nah, itu yang terjadi ketika kita bermain dengan HP. Nah, video-video pendek, misalkan di TikTok, di Reels Instagram, YouTube Store, nah itu ngasih otak kita suntikan dopamin yang cepat, ya. Makanya pas buka buku teks yang cuma statis tuh isinya tulisan, jika dibandingkan nonton video Reel, video TikTok itu jelas menarik videonya, gitu. Karena di situ pergantian gambar, ditambah ada suaranya, kemudian teks yang mungkin dikit-dikit itu membuat kita menjadi bisa menikmati itu, ya, bisa menikmati itu. Jadi kalau dibandingin antara videonya sama buku, jelas buku kalah, gitu, buku kalah karena itu bisa lebih menarik gitu efek dopaminnya. Kemudian yang kedua adalah procrastination alias hobi menunda, ngkusik kalau orang Jawa bilang seperti itu ya. Nah, contoh nanti belajarnya jam 7 aja. Nah, giliran udah sampai jam 7 kok masih asik ya HP-nya, seru nih. 5 menit lagi. Tahu-tahu udah 30 menit, 1 jam. Endingnya terus nggak usah belajar aja deh. Masih bisa besok pagi. Nah, besok pagi bisa saja kejadian seperti itu. Nah, itu kebiasaan menunda itu juga menjadi musuh yang paling sering kita alami atau kita temuin ya. Karena ketika menunda itu pastinya kita ada pertimbangan-pertimbangan dalam memilih melakukan jadwal kita atau menundanya. Dan biasanya menunda itu kalau seandainya bukan sesuatu yang urgent ya, itu adalah sesuatu yang mengasihkan. Gitu. Nah, ada kaitannya sama dopamin tadi. Gitu. Karena asik nonton ini, ya udahlah, aku belajarnya nanti dulu. Gitu. Aku bantuin ibu nanti dulu. Terus nanti nunggu ibu ngomel-ngomel dulu, ya suruh beli gula malah. Nah, itu contoh sederhana ya. Itu sama saya kecil kayak gitu. Sama ini. Ya, berarti relate. Nah, kalau untuk sahabat-sahabat mungkin serupa juga, ya. Mungkin serupa, suruh beresin
kamar, tempat tidur ya itu masih menunda-nunda gitu. Jemuran. Apalagi udah keburu hujan, nggak jemuran nanti dulu. Wah, yang melayang nanti ada UFO, ya UFO ya. Apa? Jas, kayak gitu itu bisa terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah low self control atau kontrol diri yang kurang maksimal. Ya fokusnya bocor, gitu. Fokusnya bocor. Lagi katakanlah sahabat-sahabat baca di buku belajar, HP ditaruh di meja. Tahu-tahu ada bunyi ting ting. Kalau enggak ya getar. Nah, fokusnya jadi buyar. Apa itu ya? Jangan sambil batin. Jangan. Ambil tidak. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, ambil tidak. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan ketika sahabat-sahabat itu fokusnya itu kurang maksimal atau terbagi-bagi itu, ya kalah dengan godaan suara ting tadi itu, ya bisa saja nanti ketika teman-teman atau sahabat-sahabat nanti belajar ya terus berhenti pegang HP, lanjut nanti scrolling lagi, terus keasikan lagi, nggak jadi belajar lagi gitu. Paling nggak tiga hal itu yang pastinya sahabat-sahabat dan kita semuanya itu alami ya dalam kegiatan kita sehari-hari, dan tiga hal itu menjadi musuh kita, momok kita yang pastinya harus kita atasi baik secara konsep maupun jadwal juga ya, karena kita juga harus memiliki dua hal itu kalau seandainya kita beraktivitas. Nah, berikutnya sahabat-sahabat KBS yang ada di rumah maupun dimanapun berada, ini ada beberapa hal penting atau satu hal penting yang perlu sahabat-sahabat ketahui, bahwa ketika kita belajar itu pasti berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan capaian pembelajaran yang didapat. Katakanlah semester yang lalu nilainya bagus nih 80, kemudian 90. Nah, sekarang kok jadi turun. Nah, itu kadang ya kebablasan main HP itu jadi salah satu istilahnya penyebab yang paling terkenal. Ya, contoh dasar anak malas segala macam itu keluar. Banyakkan main HP segala macam. Nah, ini ada beberapa mitos atau ada Kak Tato ambilin satu aja ya, mitos atau faktanya di sini. Main HP kebablasan itu karena kamu anak yang malas. Nah, itu sebenarnya mitos ya. Aplikasi HP itu ya yang kita punya itu memang dirancang oleh insinyur yang pastinya berkompeten ahli ya. Dan insinyur-insinyur hebat itu merancang khusus HP kita itu biar bisa menyedot perhatian kita semua, biar bisa menyedot perhatian teman-teman semuanya, sahabat-sahabat kalian semua. Jadi bukan karena teman-teman sahabat-sahabat atau kita semuanya yang malas, tetapi karena memang desain sistemnya seperti itu. Nah, HP lebih spesifik lagi media sosial lah, contohnya seperti itu, memang dibuat khusus untuk menarik perhatian kita, menarik atensi kita, biar bisa mengalahkan perhatian kita yang lain. Contoh sekarang yang paling sering terlihat kalau saya pribadi ya, ketika di seluruh restoran atau tempat makan umum, pasti ada 1-2 orang bahkan lebih makan itu sambil nonton ya, sambil lihat HP, entah itu nonton YouTube, IG, TikTok segala macam, itu pasti ada seperti itu ya. Terus belum lagi mungkin anak-anak yang masih kecil ya, daripada orang tuanya nyuapin sambil jalan sana sini udah kasih HP atau kasih TV, dia duduk tenang liatin, terus disuapin, dia tenang begitu. Nah, memang didesain seperti itu. Nah, mungkin untuk sekali 2 kali itu menjadi sesuatu yang bisa mendukung kita. Nah, mendukung kita dalam artian apa? Wah, butuh tenang nih, butuh fokus nih ya, butuh fokus dalam artian biar nggak harus lari sana sini, itu bisa membantu. Tetapi dalam jangka panjang tentunya itu bisa mempengaruhi. Efek jangka panjang. Iya, efek jangka panjang. Seperti tantrum gitu ya, kalau anak-anak yang belum secara maksimal otaknya berkembang ya Kak. Benar sekali. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, sahabat-sahabat ketahui juga bahwa orang yang sukses atau juara kelas atau mungkin berprestasi itu bukan karena mereka nggak pernah main HP sama sekali, tetapi
di sini adalah mereka-mereka atau orang yang sukses atau yang mungkin pintar, nilainya maksimal itu memiliki kontrol diri yang bagus gitu. Memiliki kontrol diri yang bagus. Jadi semuanya atau kita semua itu memiliki kemampuan yang sama sebenarnya. Nah, berkaitan dengan HP tadi ya bagaimana kita mengontrolnya. Contoh lah kita misalkan di desain dengan kondisi yang sama, di ruangan yang sama ada HP ditaruhlah di situ masing-masing satu-satu. Nah, ketika nanti ada notif, kan tergantung kitanya. Kita bisa nahan atau enggak. Contohnya sekarang ini, ya. Ini HP Kak Catur ini geter-geter. Nah, kalau misalkan nggak punya kontrol diri, udah siaran kayak ini mainan HP, cuek kayak gitu. Tapi kan harus dikontrol. Oh iya, ini Kak Catur dan Kak Mei baru ngisi KBS nih. Nggak mungkin dong disambi dengan main HP, harus fokus melakukan satu hal. Nah, buat sahabat-sahabat juga harus seperti itu. Harus seperti itu dalam artian ketika berhadapan di kondisi yang sama, kontrol diri itu harus dimaksimalkan. Ya, dan pastinya kontrol diri itu butuh proses, butuh belajar. Nggak bisa orang itu langsung memiliki kontrol diri yang bagus. Semuanya berproses. Oke, tahan untuk tidak pegang 2 menit, nanti ditambah lagi 3 menit, 4 menit, dan seterusnya. Itu nanti akan bisa berkembang. Sehingga kemampuan kita dalam mengendalikan diri untuk tidak pegang HP di saat-saat penting, contohnya waktu belajar atau kegiatan yang lain, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi bukan berarti karena HP-nya yang membuat kita jadi malas, yang membuat kita menjadi mungkin nggak punya motivasi belajar, tetapi kontrol diri kita yang harus kita benahi, kita tingkatkan seperti itu. Kemudian dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut, contohnya tadi mudah terpancing segala macam. Ini Kak Catur punya beberapa jurus nih. Kalau pendekar ada jurusnya nih. Ya. Jurus pendekar juga ada. Iya, ada sebenarnya gitu. Ya, sederhananya ada jurusnya, ada tips dan triksnya nih. Nah, ketika sahabat-sahabat mungkin terlalu tergantung, dikit-dikit pegang HP sehingga konsentrasinya kurang bisa maksimal. Nah, kita perlu berupaya untuk bisa membangun kontrol diri. Dan tidak ada tiga jurus yang bisa kita pakai untuk bisa membuat diri kita anti distraksi. Apa gitu. saja itu Kak Catur? Apa saja itu ya. Yang pertama, putus jarak fisik dengan gadget. Nah, contoh ini ya. Contoh di sini misalkan sahabat-sahabat itu lagi belajar, ada meja belajar tuh, ya, ada meja belajar. Nah, letakkan HP itu yang agak jauh. Kalau ada lacinya ya masukin di laci. Gitu. Yang penting ada jarak. Gitu. Dan kita tidak bisa melihat secara langsung HP itu. Itu contoh hal yang sederhana bisa kita lakukan. Kemudian kalau mungkin ngecas, agak jauhan lah, agak jauh lagi gitu. Contoh kalau Kak Catur ini antara tempat tidur dan tempat untuk ngecas itu sengaja dibikin jauh. Karena kalau pas mau istirahat, ya mau tidur gitu, ketika deketan kan langsung main HP dulu sebelum tidur, terus nanti ketiduran, ya HP-nya masih nyala. Jadi bukan Kak Catur yang nonton HP, tapi HP nonton Kak Catur. Sering terjadi itu. Nah, makanya ketika ada jarak, nah ketika contoh tadi dari tempat tidur dan tempat cas itu yang agak jauh, kan kita kalau mau ambil HP harus berdiri dulu. Ada effortnya. Nah, ketika kita kondisinya memang sudah capek, memang harus istirahat, kita nggak boleh terpancing untuk tidur aja, gitu. Kemudian kalau istilah kerennya itu ada digital detox. Nah, sebelum tidur. Apa itu? Sebelum tidur ya idealnya sih 30 menit sebelumnya itu matikan notif HP, sehingga nanti kita ada transisi dari rutinitas kita atau kegiatan harian kita. Sebelum istirahat itu kita bisa benar-benar fokus dengan diri kita. Kira-kira kalau kita mau refleksi, tadi hari ini ngapain aja ya? Tadi sudah melakukan ini, saya sudah belajar ini. Tadi pas pelajarannya Pak ini kok aku nggak fokus ya, kira-kira kenapa ya? Aku dapat nilai bagus nih tadi di pelajarannya Bu ini. Kemarin aku pas dapat nilai ini, aku berusaha ini. Nah, itu kan bisa dilakukan sebelum tidur. Paling nggak 30 menit sebelum tidur. Nah, itu ketika notifikasi HP mati, otomatis kita bisa lebih fokus lagi. Gitu. Atau kalau di HP zaman sekarang kan pasti bisa juga di setting kayak semacam profil.
outdoor, kemudian hanya getar aja kayak gitu kan bisa disetting. Nah itu kan bisa diatur juga jamnya. Oh jam tidurku jam 9. Nah nanti berarti setengah 9 itu notif HP sudah langsung off. Kayak gitu bisa lebih fokus lagi. Nanti nyala lagi ketika sudah waktunya bangun. Nah itu bisa membantu buat sahabat-sahabat juga. Jadi kita bisa memanfaatkan kecanggihan dari HP itu sendiri untuk bisa mendapatkan aktivitas yang sehat. Itu paling tidak satu itu. Putus jarak fisik dengan gadget. Kalau awalnya dipegang terus, dikantongin terus gitu, gampang banget. Nah kasih jarak. Tapi jaraknya ya nggak terus jauh-jauh banget. Jangan naruhnya di sini ya di dinas pendidikan ya kita di dinas pendidikan HP-nya di stasiun Lempuyangan kejauhan gitu ya, diambil orang nanti ya hilang gitu ya. Yang biasa-biasa aja lah. Yang penting berjarak, dan ketika kita mau ngambil itu harus ada usaha. Nah itu bisa membantu kita. Kalau memang pas posisinya lagi capek ya udah nggak usah ambil lah, nggak usah dipaksain. Dan kalau pas belajar ya bisa fokus itu tadi belajar. Apalagi kalau belajarnya ditungguin orang tua, orang tua sambil bak sapu gitu, itu lebih bisa memisahkan jarak lagi gitu, sambil deg-degan. Tapi sekarang kan udah nggak ada ya. Orang tua zaman sekarang kan sudah disiplin positif, hebat semua. Gitu. Itu jurus yang pertama. Yang penting jaga jarak dengan HP. Ya, nggak setiap saat, cuma beberapa kondisi aja. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, ini metode belajar 25 atau mikrofokus. Ya, mikrofokus. Nah, jurus yang kedua itu, ya. Kalau kita cermati atau mungkin sahabat-sahabat yang usia SMP ini ya. Nah, untuk seusia SMP itu kemampuan fokus siswa SMP itu tidak bisa panjang. Ya, sejauh pengalamannya Kak Catur juga ketika dampingi sahabat-sahabat di sekolah juga seperti itu. Ketika belajar fokus 2 atau 3 jam itu butuh perjuangan luar biasa gitu, apalagi maraton 2 jam pembelajaran segala macam. Makanya untuk kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah pasti ada jeda istirahat, paling tidak sehari 2 kali istirahatnya. Belum lagi nanti kalau potong MBG tambah lagi istirahat. Atau ada ice breaking gitu ya dari Bapak Ibu guru itu kan untuk memberikan jeda kemampuan fokus dari kita semuanya. Nah untuk bisa mengatasi mudah lelah itu ya kita ada tipsnya. Paling enggak ya fokus, katakanlah sesi fokus itu untuk belajar 20 menit dulu. Gitu. 20 menit dulu fokus belajar, itu enggak ngelakuin apapun kecuali belajar. Gitu. Nah, sahabat-sahabat bisa menggunakan alat bantu macam-macam. Ya. Tadi kalau sudah mengatur jarak, walaupun jaraknya agak jauh, bisa HP itu digunakan sebagai timer alarm. Kalau udah 20 menit dia bunyi. Nanti sahabat-sahabat bisa gerak mendekati HP, matikan timernya. Nah, ketika sudah matikan timernya, benar-benar fokus istirahat, HP-nya tetap didiemin. Gitu. Fokus istirahat kurang lebih 5 menit aja. Dari 20 menit fokus belajar, kemudian 5 menit fokus istirahat. Seperti itu, tidak melakukan apapun yang mungkin stretching 20 menit duduk ya, panas ya, stretching berdiri, pegel-pegel segala macam seperti itu. Atau mungkin keluar kamar dulu, lihat pemandangan ya, terus masuk lagi, atau mungkin ambil minum dulu, boleh, terus balik lagi. Dan itu dilakukan berulang kali ya, 3 atau 4 kali. 20 menit fokus, 5 menit istirahat, kemudian nanti lanjut lagi 20 menit. Kalau seandainya dalam satu kali waktu itu tidak bisa lebih dari sekali, ya bertahap. Katakanlah hari ini sekali dulu, besok bisa 2 kali putaran, 3 kali putaran, seperti itu. Nanti sehingga sahabat-sahabat bisa menemukan durasi idealnya. Itu wah, Kak, kalau timernya pakai HP itu godaannya luar biasa gitu. Ya bisa menggunakan alat yang lain, contoh pakai jam dinding, jam digital tangan, itu bisa. Atau mungkin ada orang tua yang nungguin. Kalau enggak orang tua atau mungkin kakak atau adik, nanti kalau udah jam sekian kasih tahu ya. Nah itu kan bisa jadi alarm alami malah gitu. Dan alarmnya bisa suaranya macam-macam gitu ya. Waktunya istirahat 5 menit, ayo belajar lagi ya, bisa suaranya macam-macam. Kok rawe sih kayak gitu-gitu ya. Kita bisa manfaatkan dan selain kita bisa tahu waktunya,
itu bisa jadi support system di rumah gitu. Bisa jadi support system di rumah bahwa belajar itu bukan hanya harus dilakukan oleh anaknya sendiri, tetapi keluarga juga mendukung. Orang tua juga bisa meluangkan waktu khusus. Oh ya, ini anakku jamnya belajar, aku tak nungguin, menemani. Itu 20 menit fokus, 5 menit istirahat. Begitu terus dibuat rutin, dibuat skenario harian lah kayak gitu. Ya nanti menyesuaikan dengan agenda kegiatan ya teman-teman atau sahabat-sahabat tentunya ya. Nah itu bisa digunakan sebagai jurus yang kedua gitu. Dan sekali lagi nggak harus instan. Kalau seandainya di hari pertama cuma bisa sekali ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Pastinya di awal itu pasti akan terasa sulit karena belum sulit kebiasaan banget. ya Pak Catur ya. Karena belum kebiasaan itu jadi sesuatu yang sulit gitu. Pasti butuh perjuangan dan itu jurus yang ketiga. Iya, jurus yang ketiga itu sesuatu yang memang tantangannya berat gitu ya. Mengubah ya nanti dulu jadi 5 menit aja. Itu contoh sederhananya ya. Jurus yang ketiga itu ubah nanti dulu jadi 5 menit saja. Nah, atau bisa dikenal dengan hukum rule of 5 minutes. Ya, gitu. Kalau misalkan sahabat-sahabat merasa bosen, males banget belajar, itu dibuat kayak semacam membisikkan di dirinya sendiri. Yuk belajar 5 menit aja lah. Yuk coba 5 menit aja. Nanti kalau 5 menit udah benar-benar nggak bisa ya udah stop. Gitu. Yang penting dicoba minimal 5 menit aja. Coba dulu, begitu ya. Nah nanti ketika itu sudah dilakukan, coba lakukan kegiatan belajarnya. Apapun itu sesuai dengan karakteristiknya sahabat-sahabat tentunya. Mau membaca, mau mungkin nonton video-video pembelajaran. Gitu. Membuat mind mapping boleh itu bisa dilakukan, makanya sesuai dengan karakteristik dari sahabat-sahabat semuanya. Nah, ketika itu sudah dimulai, ya ikuti ritmenya. Nah, biasanya itu memang tadi yang sudah disebutkan Kak Mai, perjuangan paling besar itu adalah memulai. Ya. Effortnya harus butuh full power lah. Yeah. Full power. Wah, keluar mulai, gitu. Tapi belum 100% ya belum bisa. Harus 100% dulu. Ketika itu sudah mulai, nah nanti bisa ikuti ritmenya. Biasanya itu di menit-menit awal itu memang butuh perjuangan, tetapi ketika sudah jalan kita bisa enjoy. Malah bahkan ketika nanti itu sudah kita biasakan, yang awalnya cuma kita targetkan 5 menit bisa jadi lama, 10 menit, 20 menit, ya, atau bahkan lebih dari itu. Yang penting dimulai dulu. Ketika capek, ketika bosan berhenti. Itu ada kaitannya dengan tadi jurus yang kedua, ya 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Seperti itu paling enggak 3 jurus yang bisa dipraktekkan. Itu ketika sahabat-sahabat akan fokus belajar, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun mungkin melakukan kegiatan yang lain. Itu bisa dicoba. Dan tidak harus sempurna, tidak harus semuanya berjalan dengan lancar, karena pastinya ya semua butuh proses. Ya pelan-pelan, tahap. Ketika mungkin butuh dukungan keluarga bisa didiskusikan gitu. Bahkan sahabat-sahabat juga bisa konsultasi juga dengan ibu bapak guru BK di sekolah juga. Ketika saya melakukan ini kira-kira bagaimana ya Pak Bu, bisa dilakukan. Saya menggunakan jurus ini nih. Loh, dapat ini dari mana? Dari nonton KBS. Wah, itu kan sebagai sebuah progres juga. Oh, ternyata anak muridku tentunya masih akan dalam hati berbicara seperti itu, belajar juga nonton KBS. Kasih tahu teman-teman yang lain gitu. Jangan lupa ya, kasih tahu ke teman-teman yang lain untuk bisa nonton KBS, karena pasti ada tips dan trik yang seru terkait dengan mungkin permasalahan yang dirasakan oleh siswa-siswi di kota Yogyakarta. Iya, bahkan mungkin di luar kota Jogja, karena kan ini di internet di internet bisa tonton di mana aja. Bahkan mungkin ada belajar dari Amerika. Loh, kita harus optimis ya kan. Bisa aja dari Amerika ya kan, dari Uganda juga bisa. Kan internet bisa sampai mana-mana atau Amin. Bukan begitu teman-teman yang di studio? Iya. Suaranya meriah sekali ya. Gitu ya, kurang lebih itu 3 jurus yang bisa sahabat-sahabat semua praktekkan di rumah. Dan ketika nanti teman-teman sudah mengetahui ada 3 jurus itu, nah buatlah komitmen. Mau nyoba yang mana dulu nih? Gitu, buat komitmen yang nanti mau dicoba yang mana dulu.
mau nyimpen HP-nya, agak jaga jarak dengan HP-nya, mau nyoba fokus, atau mau mematikan notifikasi dan sejenisnya gitu. Nah, coba dari hal-hal yang sederhana yang sahabat-sahabat bisa lakukan, karena ketika sahabat-sahabat melakukan atau sudah mencoba dari sesuatu yang sederhana, pastinya itu nanti bisa berkembang. Gitu kurang lebih Kak Mei untuk mengatasi distraksi gadget yang pastinya itu benar-benar bisa mengganggu kita dalam belajar gitu. Nggak usah yang ribet-ribet ini itu ya sederhana itu aja. Membuat listnya banyak sekali tapi tidak dilakukan sama aja nothing ya. Iya, Jadi sedikit tapi kita lakukan dengan disiplin dan tentunya dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena ternyata Kak Catur ya, ada yang sharing tentang pengalamannya. Kalau tadi kan Catur tadi ini ya, pokoknya kalau istirahat selama 5 menit setelah belajar 20 menit, yang penting tidak istirahat scroll HP. Karena pasti bisa dipastikan ketika scroll HP itu bisa lebih dari 5 menit. Terkait dengan tadi ada namanya detox gadget ya Pak, seperti merefleksikan apa sih yang sudah dilakukan, kemudian mungkin teman-teman juga bisa melakukan journaling ya. Sekarang kan ada teknologi, mungkin bisa dilakukan, anak-anak bisa menyalakan airplane ya, kemudian bisa menulis journaling, berterima kasih kepada diri sendiri. Benar. Saya udah keren nih ya melewati hari-hari di hari Rabu yang ceria ini dengan sudah bersikap baik, misalnya menyapa Bapak Ibu guru dengan penuh semangat, atau tidak melakukan kesalahan pada hari itu, terus menulis hal-hal yang mungkin dirasa sepertinya untuk hari ini saya perlu perbaikan dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan. Dan ada teman yang sharing, ternyata kalau nggak main HP itu dia tuh takut FOMO, fear of missing out gitu. Missing out, ketinggalan sama jadi teman-teman kayak yang lain ya, kurang update. Kalau zaman kita dulu mungkin kudet ya. Awas tenan ini. Iya. Ingat nih, milenial nih. Iya. Kurang pergaulan. Kurang pergaulan. Ya, sebenarnya HP itu bukan penanda kita eksis kok. HP itu bukan penanda kita eksis kok. Kalau seandainya nanti sahabat-sahabat terus tidak pegang HP, bukan berarti sahabat-sahabat KBS itu terus tertinggal. Itu enggak gitu. Itu enggak ya. Sahabat-sahabat itu masih bisa menggunakan HP itu, tetapi itu tadi selektif. Dan ketika memang sahabat-sahabat menggunakan HP, ya gunakan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tujuannya memanfaatkan HP itu apa. Kalaupun jadi eksis, jadi ngetrend, tetapi tidak support dengan konsep kita atau kondisi kita, ya sama aja. Kita pelajar, tapi kok malah nontonnya konten-konten yang ada kaitannya dengan pembelajaran, itu kan ya kurang relevan juga gitu. Dan ketika pengetahuan yang mungkin ada di internet itu dijadikan sesuatu atau tolak ukur yang utama, saya kira kok itu bukan sesuatu yang bijak juga gitu. Karena bagaimanapun juga kualitas diri kita itu menjadi jauh lebih baik, tidak tergantung dari HP. Karena ketika tren ini, ada tren konten ini, terus kita coba-coba, tetapi kalau kita nggak belajar lebih dalam efeknya apa, segala macam sama saja. Dan kebanyakan karena mungkin teman-teman yang SMA itu kan usia perkembangannya dan otaknya belum berkembang secara maksimal, teman-teman ini belum bisa berpikir jangka panjang gitu kan, ya kan, melakukan sesuatu. Yang penting saya senang. Nah, tidak memikirkan bahasnya seperti apa. Seperti mungkin membuat status atau saluran, berbagi channel, sudah membuat vlog seperti itu ya, membagikan kegiatannya hari ini apa ke teman-teman di media sosialnya, tanpa memikirkan sejauh apa nanti dampaknya untuk dirinya di kemudian hari. Karena ternyata
apa yang kita posting di dunia digital itu kan ada jejak digital Iya, ya nggak bakalan bisa hilang. Iya Nggak bakalan betul. bisa hilang. Itu yang kita upload selamanya akan ada di situ, walaupun mungkin di akun kita itu dihapus, tapi di sistem internet itu nggak bisa hilang gitu. Bahkan mungkin nggak, contohnya Kak Catur ini foto lama-lama dulu yang wah pas bentuknya kayak gitu-gitu ya, pengen dihapus ya tetap sulit. Iya, walaupun mungkin sudah dihapus di akun, Ya. tapi ternyata ya jejak digital ini tidak bisa kita hapus, dan ternyata di kemudian hari HRD sekarang ya Kak Catur, profiling. profil itu tidak hanya melihat CV kita, kurikulum kita, Pakai ternyata internet. kita ya betul melihat bagaimana kita berselancar di dunia maya seperti di sosial media kita, Iya, entah di benar. Facebook, kalau dulu zaman kita ada Friendster, Iya, MIRC. Aduh, kelihatan banget nih. Ya saya belum kenal Mas Belum Catur kenal ya itu ya. Oke, ya. Terus mungkin juga ketika teman-teman bermain game, karena sekarang kan game bisa dengan suara ya Mas Catur, langsung live Mobile Legend gitu atau Free Fire ya. Kalau Iya. sekarang anak-anak itu langsung bisa saling bersaut-sautan ya. Iya, benar. Ternyata itu juga bisa menjadi apa ya? Salah satu nilai yang dinilai oleh HRD Iya, ketika benar. kita mencari pekerjaan. Jadi ketika mencari pekerjaan itu cari di internet, tahu profilingnya, namanya siapa, segala macam, postingan segala macam itu muncul semuanya di situ. Jadi harus bijak juga dengan gawe-nya. Oh iya, ini Kak Mei ada yang tanya nih di kolom chat ini. Oke. Ya, ini dari sahabat kita Kak Alek ini. Kak, bagus pembelajaran dulu tanpa HP atau pembelajaran sekarang yang pakai HP karena HP banyak minusnya? Kayak kacamata aja ini ada minusnya ya. Nggak ada silindernya kan? Nggak ada silindernya ya. Ya, bagusan mana sebenarnya ya? Zaman sudah berubah ya. Eranya sudah berubah. Kalau zaman dulu memang belum ada HP, ya fokusnya itu dengan materi pembelajaran. Nah, yang ada di situ yang jadi sumber belajarnya cuma satu, buku dan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di era sekarang ini kan sumber belajar bisa macam-macam. Ya bisa banyak hal, salah satunya adalah dengan adanya gawai atau HP atau internet. Nah, sebenarnya dua-duanya bagus. Nah, tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan HP-nya. Bagaimana kita memanfaatkan HP itu menjadi sumber belajar yang memang berdampak positif. Itu yang pertama. Jadi pastinya ibu bapak guru di sekolah bijak untuk memilih mau menggunakan aplikasi apa, platform apa, itu pasti dipertimbangkan matang sekali. Ya, sehingga nanti dalam konteks pembelajaran di kelas itu bisa benar-benar tepat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana kita bisa memiliki kontrol dirinya. Tadi ya, masih berkaitan dengan tadi ya. Kalau kita menggunakan HP sudah didesain pakai aplikasi ini itu udah pokoknya fokus belajarnya, tapi kontrol dirinya kurang maksimal, ya pasti terus coba-coba yang lain, sembunyi-sembunyi main ini, gurunya di depan, muridnya di belakang udah main-main, sekarang update status, terus tanya ini tanya itu, atau melakukan banyak hal. Itu yang penting itu tadi, kita harus bijak, kita harus bisa kontrol diri. Dan untuk ibu bapak guru pastinya akan selektif, dan seandainya nanti sahabat-sahabat mengikuti pembelajaran yang menggunakan HP, ya sebisa mungkin tadi kontrol dirinya. Kalau guru meminta untuk hanya menggunakan ini, ya udah gunakan itu. Gitu. Dan pastinya di sekolah itu support sistemnya juga banyak. Biasanya juga ada pembatasan penggunaan WiFi sekolah, gitu. Dibatasi, nggak bisa buka domain-domain tertentu. Kemudian nanti setiap HP yang terkoneksi itu harus pakai username password, sehingga nanti tahu si A ini buka apa, browsing apa, itu. Jadi ya karena zaman sudah berbeda, kemudian perkembangan zaman mau tidak mau, suka tidak suka harus diikuti. Ya bagusan mana, semuanya bagus. Itu yang penting itu. Kembali lagi ke kontrol diri kita masing-masing ya. Karena kan ini namanya smartphone ya, Kak Catur ya. Menjadi smart tuh kalau menurut saya bukan berarti kita harus pintar menggunakan semua aplikasi. Tapi menjadi smart tuh berarti kita tahu kapan kita menggunakan gadget dan
kapan gadget itu harus diletakkan. Ya, Ya. benar. Ternyata anak-anak sekarang kita sering lihat itu, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Kak Catur, anak balita itu yang sudah ketergantungan dengan gadget itu ada yang bahkan sampai tantrum. Nah, ini mungkin juga dialami oleh teman-teman kita, teman-teman KBS online. Ada yang keasikan nonton atau bermain game sampai lupa waktu. Iya. Tidurnya itu di atas pukul 11 malam. Iya, bahkan sampai pagi. Oh iya betul, jam 1, Iya. 2 seperti itu. Dan sampai akhirnya mempunyai dampak anak tersebut terlambat masuk sekolah. Bangunnya kesian. Iya, bangunnya kesiangan. Satu, itu kalau tidak terlambat atau mungkin ketika pelajaran, Ngantuk. iya ngantuk. Ketika kesenggol teman, gampang marah. Sumbu pendek itu. Iya betul. Emosinya langsung. mudah tersulut. Iya. Dan ternyata dampaknya juga luar biasa. Ini dampak Benar. negatifnya ketika kita ketergantungan gadget, Gadget. tidak mempunyai kontrol yang baik. Baik. Tadi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Teman-teman yang di studio, barangkali ada yang mau bertanya? Tanya Kak, Apa ya, boleh? namaku Kak Ria Kak, mau tanya. Iya, Ria. Sebenarnya takutnya itu dari tadi Kak Catur menjelaskan tentang gadget, tentang HP. Sebenarnya tuh kami tuh takut ya Kak, itu sebenarnya aku main HP tuh udah kebablasan. Apa itu cuman takut apa ya? Rasanya tuh kayak itu kebablasan apa memang berlebihan gitu loh. Jadi kayaknya HP tuh sama aku tuh udah hidupnya bersama gitu loh Kak. Pokoknya gini banget ya. Soulmate gitu. Nah itu gimana ya Kak ngatasinnya? Takutnya itu berlebihan. Oke. Kasih Kak. Ya. Jadi takut berlebihan ketergantungan sama HP karena kemana-mana dan ngapain aja sama HP-nya. Ya, kalau misalkan kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, di era sekarang ini kan sudah hampir setiap aktivitas kita kan juga memang perlu HP itu sendiri. Contoh kita mau jajan pakai kris. Karena anak-anak zaman sekarang sakunya kris itu. Pak, Bu izin mau ambil HP, mau ngapain jajan di kantin, itu sederhana. Ya. Terus berikutnya lagi mau tadi cukup dengan sekian segala macam absen pun presensi kan juga pakai HP. Nah, dengan realita yang seperti itu, kalau seandainya aktivitas kita memang harus dekat dengan HP, ya itu nggak bisa kita pungkiri. Cuman balik lagi, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Mana yang penting kita lakukan, mana yang tidak. Kalau memang itu bisa nanti dan itu bisa kita tunda dan kita lakukan kegiatan yang lain, itu pastinya akan sangat membantu. Nah, kekhawatiran seperti itu biasanya muncul atau wajar muncul. Ya, jangan-jangan aku nggak sehat ya nih, kemana-mana pegang HP segala macam. Cuma itu tadi balik lagi, kita harus membuat kemampuan kontrol kita menjadi jauh lebih maksimal. Sama halnya dengan ini, ada yang tanya di chat Zoom juga, sebenarnya yang menjadi masalah itu HP-nya, aplikasinya, atau cara kita menggunakan HP gitu ya. Nah, kalau saya sebagai guru BK, yang paling utama ya bagaimana kitanya ya, bagaimana kitanya, karena ya memang tadi contohnya aplikasi IG, YouTube, TikTok segala macam kan didesain biar dia banyak penontonnya, banyak yang like, banyak yang share segala macam. Memang desainnya seperti itu. Balik lagi ke kitanya, gitu. Jangan sampai nanti kita itu ya jadi hambanya gadget itu, atau katakanlah budaknya gadget dalam tanda kutip. Ya. Jadi HP itu bukan berarti terus rajanya, tapi kita yang harusnya menjadi raja dari HP itu. HP itu dimanfaatkan ya terserah kita. Kita butuhnya untuk belajar ya belajar. Kita butuhnya untuk cari hiburan, contoh tadi nonton ya kita cari itu. Nah, cuman itu tadi kontrol diri, kemudian sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan kebutuhannya harus kita bangun dari diri kita. Jadi yang terpenting di sini adalah kitanya yang menggunakan HP. Itu sejalan dengan yang ditanyakan juga ini di chat Zoom juga. Ada Kak Yanti ini.
Ya, porsi ideal seorang pelajar untuk menggunakan gadget per hari. Kalau menggunakan gadget per hari itu di luar kegiatan pembelajaran ya, yaitu kalau menurut saya sih kurang lebih ya 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam itu maksimal menggunakan HP di luar pembelajaran. Karena kalau pembelajaran atau kita belajar menggunakan HP itu bisa diatasi dengan berbagai macam strategi. Misalkan tadi kalau harus nonton tutorial segala macam itu menjadi sesuatu yang berbeda, tetapi tetap kita harus batasi, nggak harus atau tidak bisa selamanya itu kita nonton video-video itu. Jadi ada kalanya kita ketika sudah nonton ya kita coba praktekkan, kita coba kembangkan diri kita seperti itu. Bahkan sekarang kan ada chat GPT segala macamnya, jangan sampai AI jangan sampai kita terus tergantung gitu. Kalau durasi ideal ya 1 atau 2 jam dalam sehari untuk kegiatan yang mungkin cari hiburan segala macam itu masih bisa kita tolerir lah gitu. Yang penting itu tadi porsi belajar, porsi istirahat, porsi interaksi dengan orang-orang sekitar, porsi untuk diri sendiri dalam artian kita menjalankan hobi kita, ikut ekstra segala macam itu cukup. Itu tidak terhalang dengan tadi main HP ataupun kegiatan yang lain. Gitu sih. Ada pertanyaan Kak Catur. Ya. Apa satu kebiasaan yang harus mulai dilakukan hari ini agar prestasi belajar meningkat, Kak Catur? Oke. Kebiasaan yang harus mulai dibangun hari ini agar prestasi belajar meningkat. Oke. Kalau kebiasaan yang harus dibangun untuk prestasi itu pastinya kita, kalau versi Kak Catur ya, yang utama itu kita harus tentukan dulu kita goalnya mau apa nih. Contoh untuk sahabat-sahabat SMP kan ketika kelas 7, 8, 9 nanti endingnya akan lulus dari SMP mau sekolah di mana. Nah itu kan berkaitan dengan cita-cita kita mau jadi apa. Nah biar nanti antara kelas 7, 8, 9 kemudian nanti SMA atau SMK itu sejalan dengan cita-citanya. Tentukan goalnya dulu. Tentukan goalnya dulu, kemudian setelah sahabat-sahabat punya goalnya baru kita breakdown apa yang harus dilakukan. Contoh kalau cita-citanya dokter, berarti kan besok lulus SMP harus masuk SMA. Ketika masuk SMA mau tidak mau harus belajar banyak ya hal-hal yang berkaitan tentang IPA, matematika dan sebagainya. Ya fokus di sini. Begitu. Kalau seandainya pengen jadi psikolog, nah berarti kan mau tidak mau juga harus ke SMA, fokusnya ke ilmu sosial. Pengen jadi teknisi internet atau ahli IT, ya itu nanti ke SMK segala macam. Nah, tentukan goalnya, kemudian breakdown ke bawah apa saja yang bisa kita lakukan dari sekarang. Nah, ketika sudah menentukan goal, kita menentukan breakdown, ya berusaha atau mulailah untuk konsisten mencoba hal yang ulang. Tadi kan perjuangan untuk memulai besar, itu kita mulai. Ya, oke, saya goalnya besok mau jadi dokter, berarti harus banyak belajar tentang IPA. Ya mulailah belajar itu. Nah, untuk mulai belajar itu caranya juga macam-macam. Kalau mungkin sahabat-sahabat karakteristiknya harus dengan mempraktekkan atau psikomotornya lebih dominan, ya itu berarti belajar sambil praktekin, coret-coret segala macam. Kalau cenderung ke audio ya banyak mendengarkan materi-materinya. Kalau saya belajarnya sukanya sambil mendengarkan musik, kira-kira itu mudah terdistraksi gitu. Nah, selama itu musik yang didengarkan itu ternyata berdampak bagus untuk mendukung pembelajaran, tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi ketika itu mendukung pembelajarannya atau mendukung sahabat-sahabat belajar itu tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak selalu mendengarkan musik itu atau melakukan kegiatan yang lain itu menjadi distraksi kita, belum tentu. Kadang ada juga karakteristik sahabat-sahabat KBS itu ketika belajar nggak bisa malah di tempat yang sepi, harus ada suara-suara lain, kayak gitu juga ada. Kadang juga kalau mungkin Kak Mei ke kafe atau apa, ada juga mahasiswa-mahasiswa itu bikin skripsi segala macam gitu ya. Kan ada seperti itu. Jadi ya sesuaikan dengan karakteristiknya. Itu tidak masalah selama itu bisa mendukung, selama kita bisa membatasi diri kita, kontrol dirinya bagus. Kalau memang kita fokusnya belajar di kafe gitu, ya kemudian pastinya banyak ada suara musik, ada suara orang ngobrol segala macam. Kalau itu mau bisa malah membuat kita fokus, ya kenapa tidak? Begitu, itu sih.
Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Satu. Mengapa setelah bermain HP lama saya merasa bersalah, tetapi tetap mengulangi Tetap lagi? diulang lagi. Kembali ke Bersalah tapi diulang-ulang. Ya itu tadi karena desain dari media sosial atau konten-konten di HP itu kan memang didesain untuk adiksi itu tadi gitu loh. Jadi kadang penyesalan kita itu tidak berarti ketika ada keasikan di situ, ya ada keasikan. Nah nanti menyesalnya itu ketika kita sudah sampai titik yang katakanlah mepet banget. Contoh ketika mungkin sahabat-sahabat sudah selesai ujian, sudah tahu nilainya, kenapa aku nggak belajar dari kemarin ya? Kayak gitu. Kenapa ya aku nggak membatasi main HP ya? Kayak gitu. Nah itu apa hal yang wajar sih, karena tadi desain alat itu atau desain aplikasi itu kan memang untuk menarik atensi orang dan membuat senang secara instan ya. Secara instan gitu. Nah makanya kan sekarang ini di dunia pendidikan ya ibu bapak guru maupun konten kreator di bidang pendidikan itu juga berusaha. Kita tidak terus membatasi menutup media sosial untuk pendidikan, enggak, tapi kita juga mengikuti perkembangan. Banyak terus sekarang ibu bapak guru atau konten kreator itu yang membuat konten-konten pembelajaran gitu, menggunakan medsosnya itu bisa digunakan juga gitu. Bisa digunakan juga, yang penting kita difokus. Aku mau belajar menggunakan katakanlah YouTube Short, ini ada materi-materi, ya udah fokus gitu. Kalau perlu diulang-ulang kan bisa, gurunya nggak capek itu kan pakai video ya. Kalau di kelas kan gurunya ditanyain coba diulang Bu, diulang Pak, mesti tidak ada capeknya. Kalau menggunakan itu kan enggak. Di sisi lain ibu bapak guru ataupun konten kreator ketika membuat itu juga bisa digunakan sebagai medianya gitu. Oh ini saya pernah bikin ini, bisa di-share ke murid-muridnya untuk bisa dipelajari. Itu sebuah terobosan ya, sebuah terobosan dan salah satu bentuk adaptasi ibu bapak guru maupun konten kreator dalam melaksanakan petugasannya. Passionnya dalam mengajar, mau tidak mau harus seperti itu. Menyesuaikan ya, bukannya terus antipati, jongon, tapi tidak ada solusi seperti itu ya. Bahkan kalau mungkin Kak Mei cermati di medsos beberapa waktu terakhir itu ada bapak-bapak itu dan lansia itu mau bikin konten TikTok tentang pembelajaran matematika. TikTok atau apa tidak lupa, matematika gratis dan banyak yang nonton. Bapaknya itu dulu guru atau udah pensiun udah lama itu. Nanti mungkin dikoreksi ya kalau tadi agak kurang pasti gitu, tapi ada bapak-bapak sudah tua lah, sudah lansia gitu, udah usia pensiun itu bikin konten matematika, banyak pengikutnya, bahkan ada yang menyampaikan terima kasih juga karena nonton kontennya itu terus lulus ujian ini, lulus ujian itu. Nah itu sebuah terobosan juga gitu. Jadi harus lebih bijak juga menggunakan media sosial seperti TikTok. Ternyata banyak sekarang konten kreator dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu guru itu membuat terobosan di TikTok maupun di Instagram terkait dengan pembelajaran yang mengasihkan. Nah, teman-teman KBS silahkan ya untuk dapat secara bijak memilih dan menyaring mana saja yang kiranya bisa mendukung perkembangan mungkin secara akademik ya maupun secara soft skill ya, karena sekarang tidak hanya akademik saja yang harus di explore ya. Kak Catur, seperti mungkin kemampuan public speaking, problem solving, pemecahan masalah dan lain sebagainya itu bisa diakses dengan catatan ya. Harapannya kita mempunyai kontrol diri yang baik. Mungkin ada yang mau tanya lagi di studio? Tidak? Oke. Mungkin itu Kak Catur untuk edisi siaran KBS pada siang ini. Siaran. Ternyata seru ketika kita berbicara tentang permasalahan yang relate dengan teman-teman KBS online. Dan harapannya setelah ini teman-teman bisa mulai mempraktekkan jurus-jurus tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Catur ya. Ada 3 jurus ya, sudah dicatatkan tadi. Kalau enggak nanti di-rewind di videonya. Oh ya, boleh di-rewind ya. Atau mungkin teman-teman KBS bisa mencantumkan pertanyaan di kolom pertanyaan yang nantinya akan kita balas secepat mungkin supaya teman-teman tidak
resah menunggu dan semua permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman ini bisa teratasi. Oke, seperti itu. Ada closing statement Kak Catur? Apa ya? Mungkin closing statementnya berkaitan dengan HP atau teknologi ya. Tadi mungkin sudah Kak Catur atau saya singgung juga di awal ya, bahwa teknologi atau HP itu pelayan yang baik, tapi tuan yang buruk. Maka dari itu kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat KBS, ya, jadilah pengendali untuk ponselmu sendiri. Ya, kendalikan ponselmu dengan bijak, kendalikan ponselmu dengan baik, agar nantinya apa yang kamu cita-citakan, kamu impikan bisa terwujud dengan maksimal, dibantu oleh pembantumu tadi, KW-mu tadi. Keren sekali. Baik Kak Catur, mungkin teman-teman KBS Online pada siang hari ini, terima kasih sudah bersama kami. Saya Kak Mei dan Kak Catur. Ya, kita berjumpa lagi dalam KBS Online pada sesi selanjutnya. Ya, ingat, jangan biarkan satu notifikasi mencuri 1 jam hidupmu. Be smart, be in control. Gadget is your tool, not your boss. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh.